Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Disampaikan kepada kita semua yang mengikuti ibadah dalam ruangan gedung gereja di tempat ini untuk tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan. Diharapkan supaya sepanjang kita melakukan ibadah, masker tetap kita gunakan selain pelayan yang mengangkat pelayanan pada ibadah hari Minggu ini. Jadi sekali lagi disampaikan kepada kita semua untuk tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker sepanjang ibadah dilaksanakan. Selamat bersekutu, semoga kita semua memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kebaikan, sehingga kita senantiasa menantikan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk mengikuti dan menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini, dan sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita pada kebenaran firman dengan sebuah tema perenungan, perkataan yang menghiburkan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri, dan marilah kita melakukan hari Minggu, hari yang mulia. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Marilah kita bermazmur. Kita bermazmur dengan dituntun Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, dan marilah kita membacanya secara berbalasan.
Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. dan jangan seperti nenek moyang mereka, Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, Berbalik pada hari pertempuran, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah, dan enggan hidup menurut Tauratnya, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama mengucapkan perintah mengasihi dari Efesus pasal 4 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya pada firman Tuhan sebagai sumber kebaikan dan kebenaran. Artinya dalam segala keadaan, sehat atau sakit, kaya atau miskin, rugi atau untung, senang atau susah, kita senantiasa dimotivasi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, supaya tetap berpaut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ibadah kali ini, kiranya kita dapat diinspirasi oleh firman Tuhan dengan tema perkataan yang menghiburkan. Akan tetapi sebelumnya, marilah kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Kita mengaku dosa kita. Ada kalanya kita melupakan firman Tuhan dan lebih suka memperkatakan hal-hal tidak berguna yang melemahkan semangat diri sendiri dan mendukakan hati sesama. Saat ini kita membuka diri di hadapan Tuhan, menyesali dan mengakui dosa kita secara pribadi. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan
Dan untuk menuntun kita dalam menyatakan tanda syukur pada saat ini, dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-6. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Mari kita melakukan betapa hatiku berterima kasih Yesus sambil kita menyatakan persembahan syukur kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersyukur di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang boleh kami nyatakan pada saat ini, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk mempergunakannya dengan baik, apa yang telah kami persembahkan pada saat ini dan yang masih ada pada kami. Biarlah sungguh persembahan kami ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bacaan pertama Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir dalam gedung gereja ini, dalam peribadahan kami. Dan waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir Engkau kuasai, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu akan tetap menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Amsal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan, kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, kita yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Hallelujah.
Kita akan melanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulih-bulih mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang menghiburkan itulah yang menjadi pokok penekanan kita hari ini. Ya, dan yang menjadi bahan utama sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Perkataan yang menghiburkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita semua, ya, baik yang ada di rumah maupun seberapa kita yang hadir di sini. Mana yang lebih banyak membutuhkan perkataan-perkataan yang menghiburkan? Laki-laki atau perempuan? Ya, kira-kira yang mana yang lebih banyak membutuhkan perkataan-perkataan yang menghiburkan? Laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Tentu dengan berbagai macam alasan. Ya, kita yang laki-laki ini karena yang menjawab itu perempuan semua, jadi ya aman kita. Ya. Ya, rupanya ya perempuan-perempuan ini memang menyadari hal tersebut. Ya. Mengapa membutuhkan penghiburan? Karena memang lebih banyak pergumulannya. Ya, di antara pergumulan itu ya satu, kalau sudah mulai rambutnya memutih. Wah, ini pergumulan berat buat ibu-ibu itu. Iya. Takut dilihat temannya rambutnya sudah putih. Nah, kau nama tesek tau mau kau lai. Iya. Akhirnya setengah mati. Ya, mal ko olala, mal ko gian, mal ko ramayana, ndaka. Tak aku tandai apa sih amor sangena. Iya. Seperti itu. Lalu kemudian pergumulan yang kedua yang berhubungan dengan itu, ya, kalau rambutnya sudah mulai berkurang. Iya. Kalau sudah mulai berkurang. Ya, kalau laki-laki mau berkurang kek, mau tidak berkurang kek, enjoy saja. Ya, kalau perempuan, oh setengah mati. Ya, makanya repot lagi mencari ke sana ke sini penumbuh rambut. Ya, kalau bisa ya pergi ke tempat khusus untuk itu, entah kah itu ditanam, kah itu rambut masuk atau diapain kan, yang jelas bahwa rambut itu harus ada. Ya, pergumulan. Ya, dan pada saat itu ya seorang ibu membutuhkan penghiburan dari seorang bapak, dari seorang suami. Ya, kata penghiburan ialah bisa kamu marilah ke salon. Ya, dibandingkan kalau misalkan dia kemukakan kata-kata yang ya kurang sedap untuk didengar, ya dengan mengatakan kumain nama tualimu kosok. Ya, buktinya rambutmu sudah putih. Mana sudah putih? Ya, hampir-hampir mau terkukus semua. Ya. Selanjutnya, ya, kalau kening matanya itu lebat, keningnya lebat, wah repot. Apalagi kalau misalkan keningnya itu sudah kayak kening bulu anjing. Ya, karena ada kening itu yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat sekali. Oh, repot sekali. Ya, bagaimana ini mau pakaikan alis, repot mau mencabutnya. Kalau dicabut pasti bengkak. Iya. Kemudian selanjutnya pergumulan di seputar ya bulu mata. Ya, ada ibu-ibu yang bulu matanya agak panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang enjoy. Ya,
Kalau yang pendek ini ya repot sekali. Mau dipasangi bulu mata tidak bisa. Iya. Ya, dan seorang ibu ya tidak senang dengan misalkan seorang bapak mencelah bulu matanya. Ya. Yang dinantikan oleh seorang ibu ialah penghiburan dari ya seorang suami kah atau seorang sahabat. Ya, mungkin bisa dia katakan, oh bisa bulu mata itu disambung. Ya, di salon. Ya, daripada ya mengucapkan atau memberikan ya kata-kata yang kurang sedap didengar. Ya, begitu banyak pergumulan kita secara pribadi. Nah, ketika kita mengalami pergumulan seperti itu, ya tiada yang lain yang kita nantikan, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, ialah penghiburan. Ya, penghiburan dari siapa? Ya, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan penghiburan itu adalah ya perkataan yang menyenangkan, yang menyejukkan hati, yang memberikan penguatan, yang memberikan motivasi. Terlebih khusus Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau kita mengalami kesusahan, penderitaan karena sakit penyakit. Ya. Ya, kalau orang sakit ya jangan kita datang dengan ya kemudian baru kita masuk rumah, kemudian kita langsung menangis. Ya. Dengan mengatakan, aduh, badanmu tidak seperti dulu lagi. Kamu sebesar ini, sekarang badanmu apa? Kecil. Ya, orang yang sakit pasti tidak terhibur dengan kata-kata kita itu. Akan mematahkan semangatnya. Lalu kemudian ia menilai dirinya bahwa, oh, kalau begitu lebih baik aku mati saja. Ya, daripada aku dilihat oleh keluargaku, oleh orang-orang yang ada di sekelilingku, ya sudah dilihat aku kecil. Ya, demikian juga dengan anak-anak sekolah. Ya, membutuhkan penghiburan dari kita. Ya, sekalipun ia kurang di sekolah, ia tidak ya terlalu ya bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Ya, tetapi ya jangan lalu kemudian kita memberikan kata-kata yang menyudutkan mereka dan mematahkan semangat mereka. Tetapi berikanlah perkataan-perkataan yang memberi motivasi. Kalau orang lain bisa, masa kamu tidak bisa? Sekalipun papa dan mama tidak punya biaya untuk melanjutkan atau menyekolahkan kamu, tetapi Bapak dengan sekuat tenaga akan berusaha untuk menyekolahkan kamu. Ya, dibandingkan dengan ya mengatakan ya sedangkan apalagi kamu. Sekali lagi bahwa kata-kata seperti itu mematahkan semangat. Bagi mereka yang sedang mencari kerja, tentu membutuhkan ya penguatan, daya dorong dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang mereka tidak harapkan ialah kata-kata yang kemudian melemahkan semangat juang mereka, apalagi ya di masa pandemi sekarang ini. Ya, tugas kita ialah memberi motivasi, memberi dorongan bahwa sesusah apapun ya pasti Tuhan memberikan peluang. Dan sekalipun gagal, kita harus memberikan motivasi bahwa kegagalan itu ya adalah keberhasilan yang tertunda. Ada maksud Tuhan mengapa Anda gagal. Mungkin di kemudian hari Tuhan akan lebih menunjukkan hal-hal yang lebih baik.
yang lebih memberikan semangat ya untuk menapaki hidup ini. Begitu banyak pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik itu pergumulan kita secara pribadi, lepas pribadi. Pergumulan kita sebagai ya anggota masyarakat. Apalagi pergumulan kebersamaan. Ya, ada pergumulan pribadi, ada pergumulan bersama-sama. Ya, pergumulan kita bersama-sama sebagai gereja ialah bahwa sepanjang sejarah gereja, ya gereja tetap berada dalam berbagai pergumulan dan pencobaan hidup. Ya, terlebih khusus pada ya abad-abad pertama yang dialami oleh gereja-gereja perdana, yang dialami oleh gereja-gereja mula-mula. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sering saya katakan bahwa iman mereka itu baru seusia jagung. Mereka baru saja pindah keyakinan dari ya keyakinan mereka yang lama, lalu kemudian pindah ke keyakinan yang baru. Percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian muncul begitu banyak tantangan. Pergumulan yang pertama ialah bahwa mereka dipaksa untuk mengakui ya pemerintah atau kaisar pada waktu itu untuk mereka sembah. Dan kemudian ya karena mereka tetap bertahan mempertahankan iman mereka, ya lalu kemudian mereka disiksa, mereka dihina, bahkan banyak di antara mereka yang mati. Nah, menghadapi realita seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang tidak susah? Siapa yang tidak sedih dan siapa yang tidak menangis? Ya, ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak perlu menangis. Ya, siapa bilang orang Kristen itu tidak perlu menangis? Perlu juga menangis. Perlu sedih. Perlu meneteskan air mata. Ya, karena kesedihan dan air mata itu pun juga adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ya, kalau kemudian kita sedih dan tidak keluar air mata kita, ya upayakan keluar air mata. Ya, usahakan. Mimi atu mangi-mangi. Ya, tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya ya menurut ahlinya katanya itu membantu ya mata kita ini agak supaya tidak kering. Ya, supaya tidak kering. Ya. Siapa bilang orang Kristen tidak perlu sedih? Yang tidak perlu bagi setiap orang percaya ialah bahwa larut dalam kesedihan itu, lalu kemudian seolah-olah, bukan lagi seolah-olah, tetapi kembali seperti pada keyakinan semula, ya bahwa mereka tidak punya pengharapan. Ya, dan itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan kepada setiap orang yang percaya pada setiap zaman dan masa. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap zaman dan masa itu ya lain-lain pergumulannya. Tetapi yang pasti bahwa setiap masa dan waktu itu gereja tetap berada dalam situasi sulit seperti itu. Ya, dan yang dibutuhkan ialah penguatan. Dan karena itu Rasul Paulus sebagai rasul ya merasa bertanggung jawab untuk tetap memberikan kata-kata penghiburan. Ya, bukan dengan mengatakan tinggalkan saja agamamu.
tinggalkan keyakinanmu. Ya tetapi apa yang dikatakan? Kuatkan. Kuatkan hatimu untuk menghadapi realitas seperti itu. Ya jangan hanya karena masalah ekonomi, jangan hanya karena masalah kematian, lalu kemudian menyusutkan semangat iman, ya bahkan membuat mereka untuk meninggalkan Kristus. Lalu kemudian ya seperti 5 gadis yang bodoh, tidak menyalahkan obor mereka. Karena apa? Karena kehabisan minyak. Tidak berjaga-jaga, tidak mempersiapkan diri. Dan karena itu, bagi jemaat yang ada di Tesalonika, bahkan jemaat-jemaat pada sepanjang masa, ya Rasul Paulus ya mengatakan untuk tetap menguatkan dan teguhkan, dan itu adalah tuntutan ya kepada mereka semua. Dengan mengatakan tidak usah terlalu dipikirkan ya orang yang telah mati. Dan Rasul Paulus menjelaskan tentang hal itu. Ya bahwa kalau orang percaya kepada Kristus itu sebenarnya bukan mati. Ia hanya tidur. Tidur sejenak, tidur sebentar. Tetapi pada waktunya ketika Yesus datang untuk kedua kali, ia akan dibangkitkan bersama-sama. Dan bagi yang telah bangkit, yang telah dibangkitkan itu akan bertemu dengan kita. Lalu kemudian setelah kita bertemu, lalu penghiburan selanjutnya ialah bahwa kita akan berjumpa dengan Kristus. Yang orang inginkan Bapak Ibu saudara-saudara, ya supaya hidupnya itu tidak berakhir dengan percuma. Ya menginginkan supaya hidupnya ke depan itu tidak menjadi sia-sia. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya dalam masa-masa penantian kita menantikan kedatangan Kristus, kita akan tetap bertindak seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tetap berjaga-jaga, menguatkan dan meneguhkan imannya. Kita saling menguatkan dan meneguhkan iman. Ya, dan kita percaya bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, ya tentu kita tidak sanggup untuk melakukan semuanya itu. Kita yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, baik ketika kita di rumah maupun ketika kita berkumpul bersama-sama, termasuk ketika kita berkumpul di gedung gereja, ya Roh Kudus tetap hadir, ya menuntun dan menghibur kita, menguatkan kita, sehingga kita pun juga saling menguatkan dan menghibur, ya dalam berbagai situasi, ya kehidupan yang kita alami. Yang pasti ialah bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan saya percaya bahwa kita hidup dalam pengharapan itu. Sehingga dengan demikian kita saling menguatkan, kita saling mendorong, kita saling menghibur, baik atau tidak baik keadaan kita. Baik saat ini, hari besok, lusa, bahkan pada hari-hari selanjutnya. Amin.
Ya, saya percaya ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menerima inti iman, dan itu menjadi bahan perenungan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Adakah kita tetap menyampaikan perkataan-perkataan yang menghiburkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas perjumpaan yang kami boleh alami bersama dengan Engkau pada hari Minggu ini. Kami telah diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, menyapa Engkau melalui puji-pujian dan doa kami. Dan dengan demikian tercipta komunikasi dengan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kami masih hidup di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya itu menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Termasuk ketika kami mempersembahkan diri kami dan segala sesuatu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Demikian dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya bahwa dalam situasi apapun yang kami hadapi, baik ketika kami mati maupun ketika kami hidup, kami yakin bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan demikian ketika Engkau datang untuk kedua kali, Engkau berkenan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Lalu kemudian Engkau membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, ke dalam sorga di mana Engkau memerintah. Dan itulah pengharapan kami anak-anak-Mu. Dan kiranya kuasa Roh Kuduslah yang terus menunjukkan kami tentang hal itu, sehingga kami tetap hidup dalam pengharapan akan janji Kristus bagi kami, bahwa Engkau akan datang untuk menjemput kami, kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan pada pekan yang lalu, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, dan Tuhan sempurnakan sukacita atas pertambahan usia kelahiran mereka. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Simon Datte yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Dan kami percaya bahwa rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Demikian juga jikalau ada saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu yang berulang tahun pernikahan, yang kami tidak dapat sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami ya Tuhan tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh anak kekasih kami Kim, anak dari Bapak Yeremia Nolah Padang yang dirawat di rumah sakit Siloam. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Hendrik sampai Padang yang sudah keluar dari rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tetap melawat mereka, memberkati pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh dokter, oleh para medis dan oleh keluarga, sehingga kesehatan mereka kembali pulih sebagaimana sebelumnya. Demikian juga ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang dirawat di rumah, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melawat mereka,
dan memberkati juga bagi kami yang masih tetap berobat jalan, sehingga semuanya itu menjadi alat kepulihan bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berduka cita, seperti yang dialami oleh Bapak Yusuf sampai sekeluarga, yang dialami oleh Bapak Julius Palangan sekeluarga, atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir menghibur mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah yang akan dinyatakan oleh majelis gereja kepada saudara kekasih kami Adi Suwandi dengan Egidia Triayu Tulak, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November dalam bulan ini. Kami yakin kedua saudara kekasih kami Tuhan berkati dan memberikan kondisi fisik yang baik, sehingga pelayanan ini boleh dinyatakan kepada mereka. Kami tetap berdoa untuk orang-orang tua kami, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka dan menguatkan mereka untuk menghadapi setiap realita kehidupan. Ya Bapa kami di surga, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, kiranya semua boleh berlangsung dengan baik. Kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga kami tetap berdoa untuk perdamaian dunia ini. Terlebih khusus kami berdoa kepada mereka yang hidup dalam berbagai macam penderitaan karena berbagai sebab. Tuhan hadir dan menolong mereka. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa kami segenap warga jemaat-Mu, Tuhan tetap memberkati kami dalam pekan ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan di rumah maupun di tempat kerja, dalam mengembangkan usaha, memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa sepanjang hari ini Tuhan bersama kami, dan lalu Engkau menerima kami dan menyambut kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang tetap mengajarkan kami doa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam penekanan warta dan ucapan terima kasih. Untuk penekanan warta yang pertama, seperti yang telah kita dukung bersama di dalam doa syafaat tadi, bahwa jika tidak ada halangan pada tanggal 14 November 2020 hari Sabtu nanti akan dilaksanakan pemberkatan nikah kepada saudara kekasih Adi Suwandi dengan saudari Egidia Triayu Tulak dalam ibadah di tengah-tengah jemaat pada hari Sabtu pukul 11 siang. Selanjutnya, jikalau Tuhan berkenan, di tengah-tengah jemaat Biringkanaya, minggu depan
tanggal 15 November 2020 akan dilaksanakan ibadah tatap muka, ibadah hari Minggu yang dilaksanakan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dan akan dilaksanakan dalam 3 kali jam ibadah. Jadi mohon kepada Bapak Ibu anggota Jemaat Biringkanaya untuk memperhatikan jadwal yang telah disepakati dan disusun oleh majelis gereja supaya pelaksanaan ibadah tatap muka yang sudah lama kita rindukan boleh berjalan dengan lancar dan akan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun jadwal yang akan menjadi perhatian kita semua sebagai anggota Jemaat Biringkanaya akan dibagi dalam 3 jam ibadah. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan bergabung menikmati ibadah tatap muka pada pukul 6.30 pagi. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 jam 6.30 pagi. Kemudian pada jam 9 pagi akan diisi oleh kelompok 3. Jadi kelompok 3 sendiri karena jumlah mereka yang banyak, jadi jam 9. Kemudian pada pukul 5 kita sudah menghilangkan ibadah jam 7 malam karena diharapkan kita tidak lagi berada di luar rumah untuk hal yang mungkin bisa membuat imun kita turun, apalagi peuranan totemo ya, keuran bong itu, nah bisa kita tamayangin lah ya. Jadi ibadah dilaksanakan jam 5 sore untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi perhatian bagi kita semua, ada selebaran yang dibagi kepada anggota jemaat untuk menjadi panduan bagi kita semua dalam mengikuti ibadah. Dan adapun jadwal ini akan terus digilir setiap minggu. Dan perlu kita perhatikan bahwa diharapkan kepada semua anggota jemaat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan mengikuti dengan tertib. Kalaupun ada anggota kelompok yang sudah jadwalnya beribadah dan tidak memungkinkan untuk mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal di kelompok mereka, diharapkan untuk tetap mengikuti ibadah dari rumah melalui live streaming. Supaya kita bisa lebih teratur ya Bapak Ibu saudara-saudara dalam hal pengaturan peserta ibadah dalam gedung gereja. Dan ketika kita datang ke gereja, diharapkan bahwa kita membawa selembar kertas kurang lebih besarnya seperti ini. Di situ tertulis nama pribadi kita, alamat di mana, kemudian kelompok berapa, dan mengikuti jam ibadah jam berapa. Kurang lebih ini akan menjadi absen bagi kita supaya kita bisa memantau. Ya. Tentu Bapak Ibu bisa memahami apa tujuan dari absen yang akan kita berlakukan ini, dan absen ini akan kita masukkan dalam sebuah kotak yang disiapkan di depan pintu gerbang. Jadi setelah ibadah majelis gereja akan mengumpulkan itu dan menyimpannya dalam sebuah lemari, itu menjadi arsip mengetahui pada jam ini peserta ibadah ini dan ini. Semoga saja tidak ada apa-apa, kalaupun ada apa-apa kita segera bisa memantau hal tersebut. Jadi mohon kita tetap mematuhi segala yang telah diatur oleh majelis gereja karena semuanya demi kebaikan kita bersama. Selanjutnya sehubungan dengan ibadah itu sendiri, ibadah live streaming akan tetap dilaksanakan bagi Bapak Ibu yang tidak memungkinkan mengikuti ibadah di gedung gereja. Live streaming akan tetap dilakukan pada pukul 9 pagi setiap hari Minggu. Dan sesuai dengan kapasitas gedung gereja kita Jemaat Biringkanaya, 250 orang yang bisa dimuat oleh gedung gereja ini. Jadi ketika sudah waktunya ibadah, pintu gerbang akan ditutup. Jadi tayo mau tahu keundian le, ya karena yang kita jaga jangan sampai kita saling silang menyilang nanti kalau masuk dalam ibadah. Jadi kita mengupayakan datang tepat waktu, dan kalaupun belum jam ibadah
tetapi ruang gereja ini sudah memenuhi kapasitasnya 250 orang, itu berarti dengan sendirinya pintu gerbang kita tutup untuk menjaga kemungkinan ada penumpukan di depan pintu masuk gereja. Ya, karena kan tidak enak juga kalau sudah mau masuk dalam gedung gereja dan lalu katakan tabe pon nomo. Jadi kalau ditutup di depan itu menandakan bahwa kapasitas gedung gereja ini 250 orang sudah penuh. Jadi mari kita perhatikan jadwal kita datang tepat waktu, karena kalau sudah jamnya dengan sendirinya pintu gerbang akan ditutup. Kita mengikuti ibadah dari rumah, dan kalaupun belum sampai waktunya jam 9 atau setengah 7, tetapi ruangan sudah penuh, sekali lagi pintu gerbang akan ditutup. Dan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri, tentunya kita akan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kita mengacu pada panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI tertanggal 20 Mei 2020 dan instansi terkait. Saya akan kembali membacakan bagi kita semua dan nanti akan ada diterima juga di rumah masing-masing. Yang pertama, setiba di gedung gereja diharapkan untuk mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik. Moira kadikwa masero mikijo mai banua mangka ki menjo, tapi kan tak ebang di sadar biasa batu apa sih mau tumale di kakak le. Ya, bisa saja ada hal-hal lain yang secara tidak sadar kita mungkin pegang pintu kah atau membawa kendaraan kah dan lain sebagainya. Jadi diharapkan setibanya di lokasi gereja ada beberapa tempat pencucian tangan. Diharapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun 20 detik. Yang kedua, menghimbau, sekali lagi menghimbau kepada anggota jemaat lanjut usia 60 tahun ke atas, anak-anak di bawah umur 12 tahun, dan anggota jemaat dengan penyakit bawaan seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, jantung, diabetes, autoimun, pilek dan batuk untuk bisa beribadah dari rumah. Jadi kita memperhatikan bunyi kalimatnya ya, menghimbau. Ya, menghimbau. Jadi lata kakak-kakak tu kaleta, sekalipun mungkin belum lanjut usia tapi mungkin kurang sehat, mari kita saling menjaga satu dengan yang lainnya, kita ikuti ibadah dari rumah. Jadi tidak dalam artian melarang ini, ya, karena ini bunyi kata kalimatnya menghimbau kepada Bapak Ibu anggota jemaat. Ya, karena sekali lagi penekanannya Bapak Ibu bahwa di sini kita saling menjaga. Pasti yang kita harapkan kita tetap sehat. Ya. Jadi perhatikanlah protokol kesehatan, bukan melarang tetapi menghimbau. Kosulela kokaleta teh himbauan. Bagaimana kita menyadari tanggung jawab kita, dan tentunya Tuhan mengaruniakan kita hikmat untuk juga bukan hanya menjaga diri kita tetapi juga menjaga orang lain. Yang selanjutnya, masuk gedung gereja melalui pintu depan. Jadi ketika kita datang masuk dalam lokasi gereja melalui pintu gerbang, satu jalan saja masuk ke dalam gedung gereja ini melalui pintu depan. Pintu samping akan ditutup dengan harapan bahwa semua peserta anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah akan tetap mengikuti tahap per tahap protokol kesehatan itu sendiri yang akan dipantau dan diawasi oleh majelis gereja yang bertugas. Jadi hanya satu pintu. Pintu samping akan dikunci. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, ketika masuk dalam gedung gereja, alas kakinya, karena nanti akan ada alas kaki di depan, diharapkan untuk sepatunya atau sendalnya atau slopnya kita agak gosok di lap kaki itu sendiri yang sudah disemprot dengan desinfektan. Jadi mohon kita perhatikan, sekali lagi akan ada majelis gereja yang memantau di depan. Yang kelima, melakukan salam sehati. Koyate biasa saya mau tapogau, tidak ada lagi kontak fisik secara langsung salaman, tetapi kalau di biasa bang moto dikua salama allo minggu atau susite, atau terkadang juga kita seperti orang Jepang mi, ya, menundukkan kepala.
dihilangkan dulu untuk sementara ini cipika-cipiki. Ya, sekalipun Mama Lulu miki ite, karena sudah sangat lama kita tidak berjumpa. Yang keenam, memperhatikan ketika masuk dari pintu gereja dan ternyata suhu tubuhnya 37,3 ke atas, itu akan diarahkan untuk kembali ke rumah, tidak diperkenankan masuk dalam gedung gereja, dan lalu segera untuk berobat. Ya, jadi dami tiramban dako kayak misalkan 37,5 tu suhumi malah sulas sukalemi mikomi tidak apa-apa jaka ini. Ya, ini adalah aturan kita bersama karena sekali lagi kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kemudian mengatur duduk agar tidak terlalu dekat. Jadi bangku yang ada hanya diisi oleh 2 orang. Sekali lagi, bangku hanya diisi oleh 2 orang, tidak lebih dari itu. Kalau ada 3 orang yang mau duduk di atas, silakan mencari tempat yang lain. Yang ke-8, semua jemaat yang mengikuti ibadah diharapkan untuk menggunakan masker selama ibadah berlangsung, seperti yang telah disampaikan tadi. Ya, jadi selama ibadah berlangsung diharapkan kepada Bapak Ibu anggota jemaat untuk tetap menggunakan masker. Yang ke-9, paduan suara, vokal grup atau puji-pujian untuk sementara waktu ditiadakan. Yang ke-10, persembahan menggunakan kotak persembahan yang disiapkan dan diharapkan kepada anggota jemaat untuk tidak harus menyentuh kotak persembahan. Jadi kok bisa bangsa dipatama amplop ke muraiki dan lalu dimasukkan dalam kotak yang disiapkan. Jadi setiap lorong nanti akan ada kotak persembahan, jadi kita tidak akan bertumpuk lagi. Ya, kita mengupayakan menghindari ada perkumpulan banyak orang untuk lalu antri memberikan persembahannya. Dan juga bisa memberikan persembahan melalui transfer bank. Ya, nomor rekening ada di warta jemaat. Bapak Ibu yang mungkin lebih merasa nyaman melakukan transfer, silahkan. Dan ketika ibadah selesai, anggota jemaat keluar ruangan satu persatu dan diharapkan jangan berdesakan. Jangan sampai hanya dalam ruang gereja kita jaga jarak, tapi kalau sudah keluar kita berdesak-desakan. Jadi ketika selesai ibadah semua pintu akan dibuka supaya tidak ada penumpukan di situ. Pintu samping, kiri, kanan dan juga yang ada di sini bahkan pintu depan akan dibuka semuanya supaya kita bisa leluasa. Jangan ada berdesak-desakan. Kemudian kepada anggota jemaat, jangan terlalu lama berada di area gedung gereja sebelum dan sesudah ibadah. Serta dianjurkan untuk saat ini tidak selfie-selfie dulu. Ya, karena ya duka teh selfie-selfie biasa umpama saya kilan gedung gereja. Kok ditole-tole toh. Ya, jadi diharapkan ya untuk bisa memperhatikan beberapa hal sehubungan dengan aturan-aturan kita yang mengacu kepada protokol kesehatan Kementerian Kesehatan RI, agar harapan kita bahwa ketika ibadah jemaat itu dibuka tidak lagi ditutup. Pasti itu harapan kita. Jadi supaya tidak ditutup lagi, mari kita berpartisipasi mendukung lancarnya ibadah ini dengan cara memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan dan beberapa aturan-aturan yang telah disepakati mengatur akan jalannya ibadah di tengah-tengah jemaat. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung menelpon kepada PMG atau koordinator kelompok atau majelis gereja setempat sehubungan dengan penjelasan beberapa hal dalam protokol kesehatan dan juga aturan-aturan yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan saat ini kami majelis gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah minggu pagi ini, terlebih khusus kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan terus memberkati dalam keluarga dan juga dalam pelayanan.
Terima kasih kepada Kantoria, pianis, bahkan tim multimedia, semua majelis gereja yang telah mengangkat pelayanan dan yang telah mendukung lancarnya ibadah pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kami harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama tetap camkan apa yang telah kita alami dan dengar bersama dalam persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Dan karena itu pergilah dan jalanilah hidup ini dengan penuh tanggung jawab dan menjadi teladan kebaikan melalui perkataan yang menghiburkan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah
Marilah kita bersama-sama melakukan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Silakan duduk kembali dan mengucap syukur.